Haleluya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu inilah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini dalam Keluaran pasalnya yang ke-28 sampai 30. Haleluya. Saya memberikan judul yaitu menjadi anak kesayangan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Karena Dia juga adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya ketika kita datang kepada Bapa kita yang selalu mengasihi kehidupan kita. Sebab itu kita telah dipanggil, dipilih untuk menjadi pemenang. Dan kita percaya bahwa ketika kita menjadi anak kesayangan Tuhan, maka kita tetap taat dan setia mengikut akan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saya ambil dalam Keluaran pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal 28 ayatnya yang ke-21 bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu ayat ini yang luar biasa. Dikatakan bahwa kita adalah permata. Permata artinya kesayangan. Dan kita melihat bahwa 12 ini berbicara tentang 12 suku yang Tuhan pilih. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa ukirkanlah atau meteraikanlah. Ya. Berarti saudara, kita menjadi milik Tuhan. Ya. Kita menjadi milik Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan. Dan kita melihat di sini sesuatu hal yang luar biasa, bahwa inilah yang kita yakini ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita melihat ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak kita tetap setia kepada Tuhan. Kita melihat di sini saudara, bahwa bagaimana tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya ada perubahan di dalam hidup kita untuk tetap mengikut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita menjadi anak kesayangan Tuhan? Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Allah selalu menyayangi kehidupan kita.
Dan kita melihat bagaimana seorang ayah pasti dia sayang kepada anaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sayang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak kesayangan Tuhan berarti spesial di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang spesial yang Tuhan telah pilih. Tuhan telah panggil untuk mengikut akan Dia. Yang pertama saudara, kita belajar menjadi anak kesayangan bahwa Tuhan mau supaya kita menggunakan talenta kita untuk melayani akan Tuhan. Haleluya. Dalam pasalnya yang ke-28 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga dikatakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya berpegang jabatan imam bagiku. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan berfirman kepada Musa supaya abangnya atau kakaknya yaitu Harun harus menjadi imam. Sebab itu mereka harus membuat suatu pakaian imam, saudara. Mereka membuat, dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan suatu keahlian bagi mereka. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan memberikan suatu talenta. Tuhan memberikan suatu talenta, yaitu talenta untuk menjahit baju, saudara. Ini adalah suatu kehormatan. Kita melihat bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa supaya abangnya untuk menjadi imam memakai pakaian kebesaran, memakai pakaian yang berhias. Dan kita melihat bahwa ada tukang jahit, saudara. Ada keahlian untuk menjahit pakaian itu, sehingga pakaian itu akan dipakai oleh Harun dan anak-anaknya. Mereka juga bukan hanya menjahit pakaian iman, tetapi menjahit juga kameja, menjahit juga celana, dan membuat ikat pinggang, saudara. Dan itu mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus pakai kehidupan kita untuk melayani akan Tuhan. Dan kita melihat di sini suatu pakaian, yaitu yang dijahit oleh tukang itu. Dan kita melihat bagaimana baju itu ketika dijahit, saudara, menjadi indah, menjadi bagus. Karena apa? Karena mereka pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita belajar untuk menjadi kesayangan Bapa. Kita harus berjumpa dengan Dia. Haleluya. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Di mana perjumpaan itu? Yaitu ketika kita beribadah, ketika kita memuji dan memuliakan akan Tuhan, ketika kita beribadah di gereja. Disitulah hadirat Tuhan yang kita akan rasakan, dan kita akan memiliki sukacita dari Tuhan. Haleluya. Dalam pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-43 sampai 46. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan di tempat itu akan kukuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka.
maka mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya Aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah berfirman kepada Musa. Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel, bangsa kesayangannya. Dia katakan bahwa Aku akan menguduskan kemah itu. Aku akan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan merasakan sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dan kita akan merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa saudara, maka Dia akan melawat kehidupan kita. Ketika kita berjumpa mungkin dengan orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, pasti kita senang. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hati kita menjadi senang. Haleluya. Sebab itu kita percaya bahwa Allah itu selalu baik dalam hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita menjadi anak kesayangan? Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu. Pada waktu persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ayat 16. Dan haruslah engkau memungut uang pendamai itu dari orang Israel dan menggunakan untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian baginya, bagi nyawa kamu sekalian. Haleluya. Nah saudara yang kita diberkati oleh Tuhan, kita melihat yang ketiga, Tuhan menyuruh kita ya, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, biasanya kita memberikan suatu kolekte, saudara. Di sini kita melihat untuk apa? Untuk menyelenggarakan ibadah itu. Untuk merawat kemah atau gereja itu, saudara. Kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah sesuatu ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh ketika kamu datang beribadah di kemah, kamu harus memberikan persembahan. Dan kita percaya ketika kita memberi untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi anak kesayangan Tuhan, talenta kita, keahlian kita, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara, kita ingin berjumpa dengan Bapa kita karena Dia mengasihi kehidupan kita. Dia ingin memeluk kita karena Dia juga mengampuni saya dan saudara ketika kita berbuat dosa. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, biarlah kita memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami boleh melihat rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan saat ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Kami ada sebagai kami ada semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba Shikara ya Rabba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ya Rabba ya Shikara Rabba. Ya Rabba ya Shikara Rabba ya Shikara. Biar setiap kami Tuhan menerima kuasa yang daripada-Mu. Kami terima kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji, layak disembah. You are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God? Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? You are holy, holy, holy Lord. Holy are you, Lord God. You Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami telah memuji dan memuliakan akan Engkau. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan Engkau. Dan kami percaya juga firman yang telah diberitakan hidup dan berkuasa. Ketika mereka mendengarkannya, biarlah mereka dijamah, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah juga yang akan memberkati kehidupan mereka. Dari anak-anak sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Tuhan berikan kesehatan. Engkau Allah juga yang akan memelihara, memberkati mereka. Mungkin di saat-saat ini mereka mempunyai pergumulan yang begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan, ketika mereka datang kepada Engkau, mereka mengandalkan Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Engkau akan membela semua anak-anak-Mu yang selalu setia dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Apapun pergumulan-pergumulan mereka di hari-hari ini Tuhan, biarlah mereka Engkau Allah mendengar doa-doa mereka. Karena kami percaya, kami beriman hanya kepada Engkau. Jawaban yang pasti Engkau akan berikan
kepada anak-anak-Mu yang tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang dalam keadaan yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah dokter di atas segala dokter. Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, dalam pribadi, dalam keluarga, dalam usaha, kami percaya juga Engkau akan memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah mereka tidak kecewa kepada Engkau, tetapi ketika mereka mencari akan Engkau, mencari kebenaran melalui kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa ada Tuhan yang akan membela, memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka mungkin yang masih mencari pekerjaan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau Allah juga akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang bergumul mungkin usaha mereka, Engkau Allah juga akan memberkati sehingga usaha mereka Tuhan semakin maju dan nama-Mu dipermuliakan. Dan kami berdoa untuk anak-anak mereka ya Tuhan, masa depan mereka kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah juga yang akan memberkati, menjaga, melindungi, memberikan hikmat, memberikan kecerdasan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah sudah mendengar semua doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.